Umur Tio saat ini adalah 12 tahun. Jika perbandingan umur Tio dan Dina adalah 4:5, umur Dina saat ini adalah... Nah, teman-teman, mari kita visualkan bahasa verbal dari soal ini ya. Umur Tio, karena ada 4 bagian, maka dapat kita gambarkan dengan 4 kotak. Sedangkan umur Dina, karena ada 5 bagian, maka dapat kita gambarkan dengan 5 kotak ya. Selanjutnya kita lihat di sini umur Tio saat ini kan 12 tahun. Nah, 12 tahun itu kan ada, kita lihat digambarkan sebagai 4 kotak. Nah, 4 kotak ini setara dengan 12 tahun. Maka satu kotaknya sama dengan 12 dibagi 4, sama dengan 3 satuan. Nah, jadi dengan mudah kita dapat tentukan umur Dina. Umur Dina karena ada 5 kotak, maka umur Dina adalah 5 dikali 3, sama dengan 15 tahun. Maka jawaban yang benar adalah B. Ayah akan membagikan uang sejumlah 320.000 kepada Amir, Budi, dan Charlie dengan perbandingan 3:5:8. Jumlah uang yang diterima oleh Budi adalah, nah teman-teman, mari kita visualkan bahasa verbal dari soal ini ya. Nah, Amir ada 3 bagian, maka dapat kita gambarkan dengan 3 kotak. Budi ada 5 bagian, sehingga kita dapat gambarkan dengan 5 kotak. Sedangkan Charlie ini ada 8 bagian, maka dapat kita gambarkan dengan 8 kotak ya. Kita usahakan ukuran kotaknya sama ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, sekarang ayah akan membagikan uang sejumlah 320.000. Artinya, ini adalah jumlah dari semua bagian tersebut. Sehingga kita harus tambahkan bagian Amir ditambah Budi ditambah Charlie. Nah, ini kan 3 kotak atau 3 bagian, 3 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 16 kotak ya. Nah, ini kan setara dengan jumlah uangnya, yaitu 320.000 rupiah. Maka untuk satu kotaknya atau satu unitnya itu sama dengan 320.000 dibagi 16. Nah, ini kita dapat coret. Ini dapat coret, dapat 2, sehingga satu kotaknya sama dengan 20.000 rupiah. Nah, karena yang ditanyakan adalah uang Budi, maka dengan mudah kita lihat uang Budi ada 5 bagian ya, sehingga 5 dikali 20.000 sama dengan 100.000. Maka jawaban yang benar adalah C. Perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2:3. Sementara itu perbandingan uang Budi dan Cici adalah 4:5. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah 3.500.000 rupiah, maka banyaknya uang Amir adalah... Nah, teman-teman, mari kita coba visualkan bahasa verbal ini ya, bahasa verbal soal ini. Nah, kita lihat di sini perbandingan uang Amir dan Budi adalah 2:3. Artinya Amir berbanding Budi, ini kan 2:3. Sementara itu perbandingan Budi, uang Budi berbanding Cici, ini kan sama dengan 4:5. Nah, teman-teman, kita perhatikan di sini ada bagian Budi dan bagian Budi ya, sama ya. Sementara ini angkanya adalah 3 dan 4. Maka solusinya adalah kita cari KPK dari 3 dan 4. Nah, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka ini 12 dan ini pun 12. Nah, untuk 3 menjadi 12, ini adalah dikali 4.
maka 2 pun harus dikali 4. Maka ini 8. Ya, perbandingan yang baru antara uang Amir dan Budi adalah 8 berbanding 12. Sementara itu, perbandingan uang Budi dan Cici, kita lihat perbandingan yang baru adalah 4 lah menjadi 12, maka ini dikali 3 kan. Oleh sebab itu 5 pun kita kali 3 sama dengan 15 di sini. Nah, maka kita dapat gabungkan perbandingan ini. Perbandingan uang Amir berbanding Budi berbanding Cici yang baru adalah 8 berbanding 12 berbanding 15. Karena di sini sudah sama ya teman-teman. Nih. Oke. Selanjutnya, jika jumlah uang mereka bertiga adalah 3.500.000, maka ini artinya adalah bagian uang Amir ditambah uang Budi ditambah uang Cici. Nah, itu kan 3.500.000. Nanti kan digambarkan dengan bagian 8, 12 dan 15. Maka kita tambahkan ini 8 ditambah 12 ditambah 15. Ya. Sama dengan 8 ditambah 12 20. 20 ditambah 15 itu ada 35. Nah, anggaplah ini 35 unit. 35 unit. 35 unit itu setara dengan 3.500.000. Maka satu unitnya kita gambarkan sebagai kotak ya, itu sama dengan 3.500.000 dibagi 35 sama dengan, nah ini kita bisa coret ya, coret, ini kita bisa coret sama dengan 100.000. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya uang Amir. Uang Amir di sini adalah 8 bagian ya, teman-teman. Maka uang Amir sama dengan 8 bagian dikali 100.000. Sama dengan 800.000 rupiah. Maka jawaban yang benar adalah E. Sebuah mobil balap menempuh jarak 60 km dalam waktu 30 menit. Waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 180 km adalah. Nah, kita perhatikan di sini, teman-teman, jarak dan waktu tempuh. Itu adalah perbandingan senilai ya. Jadi artinya jarak tempuhnya semakin jauh, maka waktu yang diperlukan juga semakin panjang atau semakin lama ya. Jadi di sini untuk jarak 60 km ini waktu tempuhnya kan 30 menit ya, teman-teman. 30 menit. Nah, untuk jarak 180 km, nah, ini kita anggap X ya, teman-teman. Nah, dengan mudah kita dapat mencari nilai X itu begini. Nah, 60 ke 180 itu kan dikali 3 ya. Maka 30 pun untuk menuju X kita kali dengan 3. Maka dengan mudah kita dapatkan X sama dengan 30 dikali 3 sama dengan 90 menit. Atau sama dengan 1,5 jam. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kota A dan kota B berjarak 60 km. Jarak kedua kota tersebut pada suatu peta yang berskala 1 berbanding 1.200.000 adalah. Nah, teman-teman, untuk skala peta, ini adalah perbandingan senilai ya, teman-teman. Jadi kalau jarak antara kota dan kota B dibuat dengan skala 1 berbanding 1.200.000,
Nah, ini artinya 1 cm pada peta itu sama dengan 1.200.000 cm pada jarak yang sesungguhnya. Atau kalau dalam kilometer, 1 cm itu mewakili 12 kilometer ya teman-teman. Jadi dari sentimeter ke kilometer itu kita bagi 100.000 ya teman-teman. Atau kita hilangkan 5 nolnya ya. Jadi skalanya menjadi 1 cm mewakili 12 km. Nah, jarak kota A dan kota B kan berjarak 60 km. Nah, pada peta berapa sentimeter? Kan begitu, kita anggap X sentimeter. Ya. Nah, ini dari 12 ke 60, 12 supaya 60 itu 12 dikali 5 ya. Nah, karena senilai, maka kalau jarak yang sebenarnya dikali 5, maka untuk jarak pada petanya juga kita kali 5. Jadi X sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5 cm. Jadi jarak kota A dan kota B pada peta yaitu 5 cm. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Denah halaman rumah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 cm kali 6 cm. Skala yang digunakan adalah 1:50. Luas halaman sebenarnya adalah, nah teman-teman mari kita visualkan soal cerita tersebut ya. Ini kan ada persegi panjang, kita gambarkan persegi panjang dulu ya. Ukurannya di sini 8 cm dikali 6 cm pada denah ya. Nah, skala yang digunakan adalah 1:50. Artinya 1 cm itu mewakili jarak sebenarnya adalah 50 cm. Nah, panjangnya kan 8 cm. Kalau pada denah, kalau 8 cm di sini pada denah, nah pada jarak sebenarnya berapa cm? Misalnya kita misalkan X. Nah, dari 1 ke 8 cm ini kan dikali 8. Maka untuk mendapatkan X kita juga kali 8 sehingga X sama dengan 50 dikali 8 sama dengan 400 cm atau sama dengan 4 meter. Kemudian untuk lebarnya ini skala sama dengan 1 cm mewakili 50 cm. Kalau pada denah ini 6 cm, jarak yang sebenarnya kita misalkan Y. Nah, dari 1 ke 6 ini kan 1 kali 6. Ya kan? Maka 50 pun kita kalikan 6 untuk mendapatkan Y. Sehingga Y di sini sama dengan 50 dikali 6 sama dengan 300, satuannya cm atau sama dengan 3 meter. Yang ditanyakan adalah luas halaman sebenarnya. Luas halaman sama dengan panjang kali lebar ya. Panjangnya tadi 4 meter dikali 3 meter sama dengan 12 meter persegi. Jadi jawaban yang benar adalah A.